kalian apa artinya serakah? Serakah adalah selalu menginginkan yang lebih tanpa peduli bagaimana mendapatkannya, baik itu dengan cara yang benar, yang baik, ataupun dengan cara yang jahat. Bahkan kadang-kadang orang yang serakah mau mengorbankan orang lain supaya apa yang diinginkannya terpenuhi. Hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan tidak suka dengan sifat serakah. Mari kita saksikan cerita berikut ini. Raja Ahab yang serakah. 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29. Raja Ahab dan Ratu Isabel adalah dua orang yang sangat jahat, yang membunuh para nabi Tuhan dan mendorong orang untuk menyembah dewa-dewa palsu. Suatu hari Raja Ahab sedang melihat keluar istananya. Di dekat taman miliknya ada sebuah kebun anggur. Kebun anggur itu milik Nabot. Sekarang Raja Ahab menginginkan kebun anggur Nabot, jadi dia mendatanginya dan meminta, "Berikan aku kebun anggurmu. Aku akan membelinya dan akan memberimu tempat lain yang lebih baik." Nabot dengan tegas menjawab, "Saya tidak pernah bisa berpisah dengan kebun anggur saya. Ini adalah milik keluarga saya dan merupakan warisan keluarga saya untuk saya. Saya ingin meneruskannya kepada anak-anak saya." Tidak peduli seberapa besar permohonan raja yang berkuasa itu, Nabot tidak akan menyerahkan kebun anggurnya. Ahab kesal dan sangat kesal karena ia tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Jadi dia pergi ke kamar tidurnya untuk merajuk. Sebagai raja, dia terbiasa mendapatkan apa yang diinginkannya. Jadi seperti anak manja, dia berpaling dari semua orang dan menolak untuk makan. Saat itulah istrinya yang sangat jahat dan licik, Ratu Isabel, datang untuk berbicara dengannya. "Kenapa kamu sangat sedih dan tidak mau makan?" "Aku ingin kebun anggur Nabot, tapi dia tidak memberikannya kepadaku. Aku bahkan menawarkan untuk membayarnya atau memberinya kebun anggur di tempat lain." "Kamu rajanya, bukan?" ejek Isabel. "Berbahagialah, saya akan mendapatkan kebun anggur itu untukmu." Isabel punya rencana yang jahat. Dia menulis surat atas nama raja kepada para pemimpin kota tempat Nabot tinggal. Surat-surat itu memberitahu pemimpin kota untuk mengadili Nabot dan menuduhnya atas perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dilakukannya, sehingga Nabot bisa dijatuhi hukuman mati. Para pemimpin kota tahu bahwa jika mereka tidak mematuhi perintah raja, mereka juga akan mendapatkan masalah yang besar. Jadi Nabot pun diadili. 2 orang diminta untuk menuduhnya dengan tuduhan palsu. Mereka harus mengatakan hal-hal buruk, bahwa Nabot mengatakan hal-hal buruk tentang Tuhan dan raja. Lalu Nabot dinyatakan bersalah. Hukuman untuk mengatakan hal-hal buruk ini adalah hukuman mati. Jadi Nabot yang tidak bersalah dibawa keluar kota dan dilempari dengan batu sampai mati. Isabel yang bersemangat cepat-cepat memberitahukan hal itu kepada Ahab. "Nabot sudah mati. Kebun anggur itu sekarang milikmu," kata Isabel. Tetapi Tuhan telah melihat semua yang terjadi.
Keserakahan telah menyebabkan Nabot yang tidak bersalah harus mati. Tuhan berbicara kepada nabinya, yaitu Elia. Elia, pergi dan temui Raja Ahab di kebun anggur milik Nabot. Tuhan memberitahu Elia apa yang harus dikatakan kepada raja, dan Elia segera berangkat. Raja Ahab yang saat itu berada di kebun anggur Nabot terlihat sangat bahagia. Akhirnya dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Pesan Elia membuatnya takut. Kamu pun akan mati di tempat di mana Nabot mati, kata Nabi Elia. Kamu adalah musuhku, kata Ahab. Tapi Elia tidak takut dan melanjutkan pesan yang Tuhan berikan. Seluruh keluargamu juga akan dimusnahkan. Kemudian Elia berbalik dan pulang. Ahab sangat terkejut. Dia mulai merasa takut dan menyesal atas apa yang telah dia lakukan. Dia suka melakukan apa yang dia inginkan, tetapi dia tidak ingin menghadapi hukuman karena tidak taat kepada Tuhan. Raja Ahab mencoba menunjukkan betapa menyesalnya dia. Dia merobek pakaian kerajaannya dan mengenakan kain karung gatal yang mengerikan. Dia berhenti makan. Tuhan senang bahwa raja jahat yang serakah itu telah merendahkan dirinya dan menyesali perbuatannya yang mengerikan. Jadi Tuhan berkata kepada Elia, Ahab minta maaf. Aku telah memutuskan untuk menahan hukuman atas keluarganya sampai setelah ia meninggal. Dari cerita tadi, tahukah kalian siapa yang bersifat serakah? Iya betul, Raja Ahab. Raja Ahab bersifat serakah dan Ratu Isabel membantu Raja Ahab dalam memenuhi apa yang dia inginkan. Jadi, baik Ratu Isabel maupun Raja Ahab dua-duanya melakukan perbuatan yang jahat. Ketika kita mulai merasakan seperti yang dirasakan Raja Ahab, kita menginginkan sesuatu yang lebih, apalagi itu milik orang lain, hati-hati. Kita harus segera menghentikannya sebelum sifat itu, perasaan itu berubah menjadi perbuatan jahat. Sama seperti halnya ketika kita belajar tentang sikap iri hati. Bagaimana cara menghentikannya? Tentu saja dengan bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Lalu, apakah kita tidak boleh memiliki yang lebih? Tentu saja boleh, asalkan kita memilikinya dengan cara yang benar, bukan dengan cara menyakiti orang lain atau mengorbankan orang lain seperti yang dilakukan oleh Raja Ahab dan Ratu Isabel. Dengan selalu bersyukur, kita pasti bisa terhindar dari sifat serakah. Kalian pasti bisa. Sampai jumpa.